udah nunggu saya. Seperti apa? Iya, udah ini rumah saya. Ini udah ini rumah saya udah. Pak Ustaz sudah datang ke sini. Ya. Udah. Kebetulan yang dari Polda itu sudah selesai. Artinya gini, dari pihak kelurahan itu tahu kalau hari ini ada kegiatan di sini gitu. Jadi nanti kalau ditanya sama Pak Lurah sama siapapun dari pihak kelurahan mengetahui gitu. Jangan sampai nanti orang kelurahan tidak tahu. Harusnya Pak RW, tapi Pak RW-nya kan sedang ada usaha. Ya, jadi ya mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya Iya. di sini tidak ada kepentingan sama sekali. Iya. Saya di sini sebagai Babinsa, Iya. lingkungan, Babinsa lingkungan. Ingat, sekali lagi saya di sini tidak ada kepentingan Iya. sama sekali. Iya. Awalnya kurang lebih 3 tahun yang lalu, ya 3 atau 4 tahun yang lalu saya ditawarin rumah ini. Dan kita tertarik dan membeli itu membeli. Kita juga sudah ke notaris Tahun berapa itu? 3 tahun yang lalu lah, 3-4 tahun yang lalu. Kita Ada bukti batas? ada nanti saya kasih. Kita sudah ke notaris, sudah balik nama, sudah AJB ya, tapi sampai saat ini belum diserahkan rumahnya, belum dikosongkan gitu. Iya, kita sudah upaya persuasif, somasi, jalur hukum. Jadi saat ini di Polda Metro Jaya Pak Ustadz Haryono sudah menjadi tersangka. Gitu. Tapi sampai saat ini belum pernah datang ke polisi dan belum ditangkap. Gitu. Jadi karena hal tersebut, karena saya sudah menunggu lama, belum bisa menguasai rumah ini. Ya saat ini saya datang karena saya pemilik rumah ini, saya datang di sini, gitu aja. Nah, Bang, berapa nilainya waktu 3 tahun lalu? 3 tahun yang lalu kurang lebih 7 miliar. 7 miliar. 7 miliar. Lalu di sini kan masih ada itu anak atau Ustadz Haryono? Nah saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Saya kurang Ada. tahu. Tapi menurut menurut keterangan polisi ada yang tinggal lah di sini. Gitu. Iya. Nah, harapannya ke depan gimana? Ya harapannya ke depan saya bisa memiliki rumah ini. Pak Ustadz Haryono dan kawan-kawan menyerahkan rumah ini kepada saya, karena saya dalam 3 tahun ini sudah rugi secara materi dan waktu juga gitu. Psikis. Iya, psikis gitu. Iya, udah ini rumah saya. Gimana Pandi? Hah? Gimana Pandi? Enggak, ini rumah saya udah. Pak Ustadz sudah datang ke sini. Ya. Pandi? Ya. Udah, enggak usah dekat-dekat sama saya. Enggak usah dekat-dekat sama saya. Kalau nyentuh dia pasti bayar. Iya. Panggil Pak Ustadz ke sini. Panggil ya. Jangan dekat-dekat ya. Iya. Santai aja. Ya udah, enggak usah dekat. Ustadz Haryono dengan Pak Benlis ini kita harus dilihat, kita cari benang emasnya, benang merahnya. Oke. Satu hal, beberapa tahun yang lalu Ustadz Haryono ada kebutuhan dana. Ya kan, diberikanlah oleh Benlis sekitar 6 miliar. Bukan Ya kan? 7. Bukan, 6 miliar. 6 miliar dipotong-potong, akhirnya dia nerima, ya anggap kita 6 miliar lah ya. Next cerita, ada batas waktu dari Pak Benlis harus dibayar.
gitu kan. Pada saat Pak Ustadz Haryono mau membayar, ternyata nilainya itu malah jadi melonjak, ya, jadi melonjak gitu. Bagi saya, Pak Haryono ketika memakai jasa daripada kantor hukum kami tidak bermasalahkan. Artinya ada win-win solution. Seperti ini. Yang saya mau, beberapa kali saya telepon Benlis nggak pernah mau ngangkat telepon saya. Benlis tidak mau membalas WA saya. Itu satu. Artinya kami sebagai selaku pengacara ingin cara menyelesaikan secara baik gitu. Nilai dari Pak Ustadz sekian, nilai dari Pak Benlis sekian, ayo kita satukan, kita cari yang penyelesaiannya secara bagaimana. Itu satu. Kedua, perkara ini kan masih ada di Pengadilan Negeri Bekasi gitu, masih berlanjut. Artinya ketika masih berlanjut ini kan belum ada penyelesaian, ketok palunya belum dijelaskan bahwa ini dimenangkan oleh Ustadz Haryono, dimenangkan oleh Benlis, kan belum ada putusan. Akan tetapi di luar dari pengadilan, saya selaku pengacara dari Ustadz Haryono pengen ada penyelesaian dengan cara membayar gitu. Poin ketiganya, kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Polda, ya kan, dengan penyidiknya di Polda. Saya berkoordinasi. Yang saya sampaikan adalah bahwa dengan hadirnya saya selaku kuasa hukum daripada Ustadz Haryono, saya mau jual aset ini, ya kan. Satu, saya mau jual aset ini dengan cara saya. Yang penting saya minta kebijaksanaan dari Pak Ustadz, dari Pak Benlis. Misalkan 6 miliar, ya kan. Nah sekarang asetnya aja, nih asetnya yang saya hitung itu 13,5 miliar. Udah appraisal ya? Ya. Oleh lembaga resmi. Ya, udah 13,5 miliar. Nah sekarang kalau misalkan jual kan kita nggak mungkin 13,5 miliar. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini, belum tentu orang-orang mau beli rumah atau, ya kan. Nah caranya saya dengan teman-teman lain gitu loh yang bermain di properti, saya tawarkan beberapa orang di sini. Jadi artinya saya juga nggak diam dalam penyelesaiannya. Tetap, nah hari ini saja saya habis dari Pluit, ketemu dengan BRI di Pluit untuk menyelesaikan rumah ini. Begitu. Hanya saya mau minta Benlis menyampaikan kepada saya berapa sebenarnya nilainya gitu loh. Sekarang kalau 13,5 miliar, oke, kita jual misalkan 9M, itu bagusnya di 9M, betul, bagusnya 9M. Nah saya harus ngasih ke Pak Benlis itu berapa, misalkan dari 6M, 7M. Nah 1M nya saya serahkan Pak Ustadz Haryono. Seperti itu yang saya mau. Itu makanya rumah ini nggak dikosongkan. Iya, gitu loh. Terus surat-surat oleh Benlis dibalik nama atas dan oleh Benlis. Dasarnya apa? Ustadz Haryono nggak pernah tanda tangan apa-apa loh. Ustadz Haryono nggak pernah tanda tangan jual beli atau apa. Hanya dasarnya hak tanggungan. Nah artinya saya mau menyelesaikan dengan cara, ya sudah. Artinya ini masing-masing berdua nggak akan ada selesai. Kita sebagai pihak tengah, yuk kita selesaikan gitu. Nah sekarang posisi Pak Ustadz Haryono itu ada di Riau, ya ada di Riau. Jadi paling komunikasi sama dia aja, karena beliau juga orang yang sibuk dan lain sebagainya, terbatas. Saya sendiri sebagai kuasa hukumnya terbatas, tapi diwakilkan oleh putranya. Tadi ada tim dari Polda ya, yang kesini. Betul. Itu dari pihak Ustadz Haryono tahu nggak? Tahu. Tahu. Dan saya juga sudah koordinasi dengan Polda. Dari Polda menyarankan kepada saya untuk ya sudah melalui Bang Deki kita selesaikan yuk. Akan tetapi saya belum ketemu sama sama Benlis. Belum ketemu, saya pengen tahu nilainya berapa gitu loh. Sekarang kalau nilainya dari Benlis 10 miliar kan nggak masuk gitu loh. Jadi yang klaim sudah ada akte jual beli itu bohong atau gimana? Ya bukan bohong, saya meminta dasarnya dari mana. Oh. Gitu, karena Ustadz Haryono nggak pernah tanda tangan apapun. Nggak pernah merasakan. Ya artinya kalau misalkan kita jual surat sudah balik nama atas nama Ustadz Haryono, atas nama Benlis, harus ada jual belinya dari kelurahan dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah dirubah. Gitu, yang nggak fair lah. Bahkan sertifikat juga sudah punya atas nama Benlis. Atas nama Benlis, nggak fair lah menurut saya. Karena
saya mempertanyakan dasar jual beli ini seperti apa, karena klien saya nggak pernah tanda tangan apapun berhubungan dengan jual beli ini. Nah harapannya ini Pak, dengan kondisi seperti ini sudah digembok sama pihak Pak Bendis, seperti apa dari Pak Ustadz? Harapannya saya gini, kasih kesempatan buat saya itu satu, untuk saya menyelesaikan gitu, menyelesaikan dengan cara apa, saya akan membayar ke Pak Bendis. Ya, artinya Pak Bendis tidak dirugikan, Ustadz Haryono tidak dirugikan, itu yang saya mau. Angkanya? Nah, saya, ayo dong Pak Bendis ketemu saya, gitu loh. Artinya bukan saya juga mau menguasai rumah dan lain sebagainya, tidak. Artinya, ayo Pak Bendis, rumah di sini saya nih, abang, teman-teman pers nih, saya sampaikan. Di sini kalau nilai 12 miliar saja berat. Karena di sini 13,5 M. Gitu. Artinya kalau dijual itu kan harus dibawa gitu. Nah, kalau Bendis mintanya 10 atau 12 M berat. Yuk kita cari solusinya. Gitu. Apa sih misalkan Pak Bendis mau nempatin di sini, yuk Ustadz Haryono kasihlah dana. Bang, ada informasi juga katanya Ustadz ada surat penangkapan terhadap Ustadz Haryono, itu betul nggak sih? Kalau surat penangkapan itu benar. Ya, ada surat penangkapan itu benar. Hanya kan kalau kita bisa berunjuk daripada pasal yang dimunculin itu, yang diterbitkan itu, apa? Itu kan tidak masuk ke pekarangan orang. Oh, dugaannya itu? Dugaannya masuk ke pekarangan orang. Nah, ketika masuk ke pekarangan orang, nah ini kan rumahnya Ustadz Haryono, ya kan? Punya Ustadz Haryono. Toh jual belinya sama Bendis belum selesai. Di pengadilan masih berjalan, gitu loh. Nah, saya bersama dengan teman-teman di Polda, dengan penyidik di Polda, saya sampaikan, Pak Widodo, saya akan selesaikan dengan cara apa Bang Deki? Ya saya akan membayar Bendis, Pak Ustadz Haryono ada lebihnya, ya sudah. Artinya kita nyari pembeli, gitu kan, Kang. Maksudnya teman-teman wartawan pahamin, artinya pada saat ini kondisi COVID-19 begini, orang mau beli rumah aja sangat sulit, gitu ya. Apalagi rumah dengan luas, harganya juga tinggi gitu, ini memang agak sulit. Tetapi saya punya teman-teman lain gitu loh yang biasa bermain di properti, untuk saya, yuk ini ada rumah nih, yuk, berapa sih nilainya gitu loh. Nah maksud saya, kalau dari teman-teman saya paling mentok 9M, kan saya nggak bisa bayar Ustadz Haryono, nggak dapat apa-apa gitu loh. Hargain juga lah Ustadz Haryono. Artinya begini, kalau mentok di angka 9M, yuk Bendis ketemu saya, Pak Bendis, ini saya minta yuk 7 miliar deh. Saat dijual itu posisi sertifikat rumah atas nama Ustadz Haryono ini ada di Bendis atau di bank? Ada di Bendis. Ada di Bendis. Ada di Pak Bendis, maaf ya. Ada di Pak Bendis. Iya. Nah artinya Pak Bendis juga, yuk kita sama-sama cari solusi yang baik lah, gitu ya. Awalnya baik, yuk penyelesaiannya juga baik. Dan sudah ada keikhlasan dari Pak Ustadz Haryono dan keluarga untuk keluar dari rumah. Tapi sekarang kita begini ya teman-teman wartawan ya, saya biasa ngurusin di perbankan juga sama. Kalau Bendis kan orang pendana dia, kalau ke perbankan kan beda. Perbankan aja masih memberikan uang kepada debiturnya untuk keluar dari rumah. Tapi dengan waktu COVID-19, ya kan, ketetapan dari Presiden kita Jokowi sampai tahun 2022 kita dibebaskan untuk pembayaran, ya, termasuk leasing lah seperti itu ya. Kita bersyukur ketika ada Pak Jokowi menyampaikan bahwa sampai tahun 2022 ini kita masih ada pelonggaran lah untuk masyarakat kita nih yang punya bermasalah dengan aset. Ya, terakhir Bang, terakhir masalah surat penangkapan itu, tapi sampai saat ini Ustadz Haryono belum ditangkap. Ustadz Haryono sampai saat ini belum ditangkap. Hanya yang bukan saya menyalahkan. Artinya teman-teman di kepolisian juga sudah bekerja. Artinya dengan cara bahwa ada surat penangkapan. Nah, pasal yang diterbitkan ini kan masuk ke pekarangan rumah, gitu. Nah, masuk ke pekarangan rumah ini kan bukan satu hal pidana. Ini kan pasalnya juga masih pasal karet, kan gitu. Kalau kita bicara hukum kan kayak gitu. Artinya saya menyampaikan ke polisi, yuk kita cari solusi, gitu loh. Toh misalkan nahan Ustadz juga, bagi saya juga, kalau misalkan mereka mau rumah ini silakan, tapi kasih dong Ustadz
gitu loh. Masa sih hanya utang 6 miliar belum dipotong-potong terus Ustadz nggak dapat apa-apa. Ya mohon pertimbangan itu saja dari Pak Benlis gitu loh. Ya kan apalagi kita asas di Indonesia gini kan undang-undang 45 kan musyawarah untuk mufakat. Itu yang saya pengen kan, musyawarah untuk mufakat gitu loh. Oke bang. Terakhir bang, nama bang, namanya biar nama lengkap. Ya. Nama lengkap Deki biar panjangan. Wermasubun. Masuk. Dari Saya dari Gepenta. kantor Gepenta Gepenta. Bogor. Bogor bang.